Cih. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Ar-Ra'd, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf, A'raf, Ibrahim. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, A'raf. Hai masih gembela le kame urawe, otak malam tajaku blang takal mawe, kenulada kelancar tenun pake, cesi darau lemu menghawa bace. Hai masih gembela le kame urawe, otak malam tajaku blang takal mawe, kenulada kelancar tenun pake, cesi darau lemu menghawa bace. Hai laut sah dilela ombak mah ahlan kapai di ratra lumba lumba hai bacute salalamun konsa lahlun salamun lapon awaiti gatralan para hulaya lam ka ucapan kaban kaliyah kaban ku sembah mayone hosel mumane salamun haya sembah lot sadila lambat ma lan kabe diratra maka pura pura bacute salamun konsa lalu salamun lapon awaiti sembah lot sa. Ya pemirsa, senang sekali saya Astia Dika bisa menyapa Anda di momentum istimewa ini. Hari Raya Idul Fitri adalah momen bagaimana masyarakat umat muslim di seluruh penjuru dunia sama-sama merayakan hari kemenangan. Namun di Indonesia, tanah yang kaya akan budaya dan tradisi, saat Hari Raya Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi di antara indahnya perbedaan. Karena itu, dengan penuh cinta, Dai TV mempersembahkan dialog lintas iman harmoni dalam keberagaman. Baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan acara ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pesan cinta kasih dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh, keluarga besar, tokoh-tokoh lintas agama pencinta kedamaian. Ananda semuanya para pelajar ya, para santri, kita semuanya bersyukur bagi kita Indonesia modal yang paling berharga, melebihi berapa ribu ton emas di bawah bumi kita ini adalah kerukunan itu sendiri.
Tidak ada artinya semua kekayaan alam, keindahan Indonesia apabila tidak ada kerukunan. Makanya itu yang paling tepat untuk merajut kerukunan adalah tokoh-tokoh umat beragama. Seperti yang hadir pada kesempatan ini. Kalau perbedaan culture, persoalannya pun juga gampang diurai. Tapi kalau persoalannya nanti masalah agama, itu sangat-sangat susah diselesaikan. Jadi kenapa kita harus mencari perbedaan kalau kita bisa menemukan persamaan? Maka itu selaku Menteri Agama baru ya, yang paling pertama kami programkan sekarang ini ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama kami akan, bukan sebetulnya akan, sekarang sedang berlangsung penggodokan yang luar biasa 24 jam. Kami menggodok dan sekaligus menyisir semua kurikulum antar umat beragama ya, kurikulum keagamaan, kurikulum pendidikan agama, semua agama. Ya, kami akan menganjurkan kurikulum cinta. Apa yang kami maksudkan dengan kurikulum cinta Bapak Ibu sekalian? Sangat naif, sangat aneh. Katanya kalau kita mengajarkan agama, tapi yang kita ajarkan adalah perbedaan, apalagi kebencian. Barang siapa yang mengajarkan kebencian atau perbedaan menonjol pada saat mengajarkan agama, maka sesungguhnya orang itu bukan guru agama. Boleh jadi itu provokator. Nah, kami akan merubah. Tidak boleh ada satu guru agama manapun di Indonesia ini yang mengajarkan kebencian terhadap anak-anak muridnya. Itu tidak benar. Ya, kita perlu mengajarkan agama itu dengan penuh cinta. Bagi kita yang beragama Islam, ya, nggak ada masalah. 6.666 ayat dalam Al-Quran itu kalau dipadatkan, disimpulkan menjadi 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita padatkan 7 ayat itu disimpulkan pada ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau ayat pertama itu dipadatkan lagi, maka pemadatannya pada 2 kata terakhirnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, biasa disebut dengan Ummul Asma, induknya nama-nama Tuhan. Kebetulan Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah. Artinya rahimah itu ialah cinta. Karena itu saya ingin menyampaikan selamat kepada penyelenggara acara ini, Buddha Suci, yang menyelenggarakan acara yang sangat penting ini. Kepada semua yang hadir sini, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas acara-acara seperti ini. Semoga pada kesempatan akan datang kita bisa melakukan acara-acara seperti ini ya di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain. Indonesia ini adalah lukisan paling cantik Tuhan di muka bumi ini. Syukuri Indonesia, jangan ada yang mengacak-acak Indonesia, dan inilah Indonesia kita bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Hati ikhlas ku jalani hidup, masa yang indah tak terwujud lewat kata. Dengan tekad kuat meraih hidup bahagia, bersamamu berdoa esok kan lebih indah. Hujan berlalu, sambut cerahnya pagi, sebentuk kasih sernakan perbedaan. Hati tiada beban, lenyapkan kesedihan, dan semoga diri ini memberimu segalanya. Kasih dalam hati
Hujan berlalu, sambut cerahnya pagi. Sebentuk kasih, sirnakan perbedaan. Hati tiada beban, lenyapkan kesedihan. Dan semoga diri ini memberimu segalanya. Oh, kasih dalam hati seluas samudra. Tak peduli rintangan, majulah dengan gagah. Kasih dalam jiwa seluas samudra. Satu impian kita lalui bersama. Kita terus melangkah gapai harapan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Anggiani dan mungkin aku ingin berbicara sedikit tentang peran generasi muda dalam membangun toleransi. Menurut perspektifku sendiri bahwa generasi muda memiliki banyak sekali peluang untuk eksplorasi, terutama sekarang banyak dimudahkan mungkin dengan internet dan lain sebagainya, di mana kita bisa mencari banyak hal-hal yang berhubungan dengan tidak hanya menghargai ragam agama atau budaya luar, tapi juga memperkenalkan apa yang nilai-nilai yang kita punya di dalam diri. Dan menurut aku banyak sekali hal yang aku pelajari beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah berdiskusi sehat tentang perbedaan dan rasanya untuk diterima dan didengar. Adalah hal yang sangat luar biasa dan aku harap ini akan terus berjalan sampai di masa depan nanti. Mungkin juga salah satu bentuk yang aku punya sebagai suaraku sendiri adalah laguku dan musikku yang aku tulis dan ingin aku perkenalkan juga kepada kalian di atas panggung hari ini yang berjudul Kau Rumahku. Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Oh, gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Bicarakan tentang seisi dunia, perlahan mendekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Oh,
ke rumah yang bukan engkau. Jika mampu ku menjelajahi langit, kan ku petik pelangi untuk warnai harimu. Jangan khawatir, masih ada aku. Jangan khawatir, masih ada aku. Gemas sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihat tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Kan aku persilahkan kau menetap di sini. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar frasa, melainkan identitas bangsa. Hidup dalam keberagaman penuh dengan keindahan, di mana toleransi menjadi perekat yang hakiki. Dengan menerima perbedaan masyarakat, dapat saling melengkapi dan membangun negeri dengan lebih maju, kokoh dan sejahtera. Karena itu di momentum yang istimewa ini kami akan menghadirkan dialog lintas iman harmoni dalam keberagaman yang akan dipandu oleh Arto Biantoro. Baik, selamat datang. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat, teman-teman di sini? Salam kenal, nama saya Arto Biantoro. Hari ini kita akan mendengarkan, berdialog, berdiskusi tentang bagaimana kita menjaga keharmonian, tentang kerukunan, toleransi di negeri yang besar ini. Dan kita memiliki beberapa narasumber yang hari ini khusus kita undang untuk berbagi dan memberikan pandangannya tentang pengalaman langsung di lapangan. Yang pertama, ini ada satu sosok yang sangat menarik. Beliau adalah seorang pemuka agama Buddha, tapi 3 bulan terakhir kerjanya keliling Indonesia naik camper van. Naik camper van lalu berbagi nilai-nilai, narasi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Saya ingin mengundang kehadiran Bante Dira Punyo. Kita beri semangat terlebih dahulu. Kita juga kehadiran seorang Romo muda yang banyak memberikan pandangan-pandangan terbuka tentang berbagai hal yang hari ini anak-anak muda ingin tahu. Dan kadang-kadang nyerempet-nyerempet bahaya. Kita undang juga dengan segala hormat Romo Aloysius Wahyu Endro Suseno dari Keuskupan Bandung. Ada satu teman sahabat Romo, sama-sama juga dari Jawa Barat. Sosok yang 10 tahun terakhir ini kerjanya mencari jawaban-jawaban tentang kebahagiaan. Langsung saja kita undang Kang Abu Marlo. Dan terakhir, seorang relawan yang menghabiskan separuh dari hidupnya untuk membantu sesama, membangun kesetiakawanan sosial hampir 30 tahun lamanya. Kita undang dari relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia, Bapak Hong Jin.
Terima kasih Bapak Romo Bante, Kang Abu, selamat datang. Kang, jadi benar cerita dari beberapa sumber, 10 tahun mencari jawaban. Apa yang kemudian ditemukan dalam konteks kita kalau kita bicara harmoni dalam keberagaman? Oke, saya mengawali perjalanan ini, sebetulnya riset saya udah hampir 14 tahun. Dan saya mulai menyadari bahwa ternyata selama ini saya banyak mencari sesuatu di luar diri saya untuk menggapai, mencapai, meraih. Di mana itu mengajarkan saya untuk sulit merasa cukup, untuk sulit bersyukur gitu. Ternyata di situ ada titik balik bahwa ternyata pencarian hidup itu ketika saya sibuk keluar dan saya tidak mengenali diri, ternyata hal yang paling dicari dan dirindukan itu ternyata bukan ada di sana di luar gitu, tetapi ternyata ada di dalam diri kita gitu. Tapi mungkin saya selalu membuat dan membiasakan diri saya untuk menjadi murid semesta yang selalu mau belajar gitu. Sehingga selama 14 tahun ini semakin belajar meniti ke dalam diri, semakin belajar mengenal diri. Dan ternyata setelah saya banyak belajar dalam tradisi banyak agama gitu, betul tadi kata Pak Nasaruddin Umar bahwa kata kunci dari semua apapun konteks agama, puncak dari semuanya adalah cinta gitu. Saya rasa cinta. Kita beri semangat terlebih dahulu terhadap poin ini, cinta. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, juga ada yang nggak punya istri, yaitu di sebelahnya Kang Abu. Ini temen nih, temen. Bukan sebelah saya, sebelah sana juga sama. Oh ya, sebelah ini juga. Salaman dulu ya. Nah, bicara soal cinta tanpa istri. Romo seringkali membagikan, kita panggil Romo Aloy, jadi lebih gampang ya. Romo Aloy. Romo Aloy banyak membagikan pandangan-pandangan, pendekatan-pendekatan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang paling dasar tentang apa yang ingin ditanyakan oleh anak muda, khususnya juga dalam isu bagaimana membangun kerukunan beragama. Apa yang Romo temukan? Ketika membangun kesadaran, satu, membedakan antara keyakinan dan kepastian. Keyakinan dan kepastian. Iya, yang sering ditunggu sama ABG kan menanti kepastian. Ya, keyakinan itu soal iman, tapi kepastian itu lain soal. Loh ya, artinya dalam soal iman di dunia ini tidak pernah ada pihak manapun yang punya otoritas, kewenangan dan hak untuk memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Di dunia ini. Beda dengan hakim pengadilan. Hakim pengadilan bisa. Ya, kita boleh. Benar kan? Beri tepuk tangan. Iya. Ya. Banyak, nggak cuma perbedaan, bahkan bertentangan. Soal apakah yang disalib Yesus atau bukan. Apakah setelah kita meninggal langsung surga neraka atau ada reinkarnasi, macam-macam. Itu kan keimanan kita yang macam-macam. Siapa yang di dunia ini bisa memutuskan yang benar siapa, yang salah siapa? Tidak ada. Maka kalau mau tahu benernya, silahkan kalau ada yang nggak keberatan, nyusul sekarang. Ini Bante udah megang mic kayak udah mau ngomong nih sebentar lagi nih kayaknya. Enggak. Ya, bener Kan nggak? yang bisa ngatur katanya nggak tahu kan yang bisa ngatur siapa? Donatur lah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, begitulah yang kita lihat di level grassroots ya, di bawah ya. Kita semua kadang-kadang keras-keras teriak-teriak, mereka berdua saling mengolok, saling bercanda. Itu level tertinggi dari keimanan ya, kira-kira gitu ya. Tapi kami harus solidar, sesama tidak punya istri dan anak ya Bante ya. Baik Romo, terima kasih. Saya ke Pak Hongjin. Pak Hongjin, 27 tahun tepatnya menjadi relawan Seci. Justru malah Yayasan Buddha Seci, meskipun namanya Yayasan Buddha, justru lebih banyak berkarya untuk berbagai tipe masyarakat. Berbeda agama, berbeda ras, apapun itu. Apa yang mendasari pemikiran itu, Pak Hongjin? Terima kasih, Kang Arto. Sebelumnya saya tanya, Kang Abu punya istri enggak? Aduh, saya itu tadi mau nanya gitu Pak. Punya enggak? Punya. Ya, makanya kita dua-dua ya, skornya ya. Abu-abu. Enggak, tapi ini kita yang berdua ini harus diam Pak. Karena donaturnya di sana. Ampun Bante. Ya, Kang Mas Arto, tadi memang namanya Yayasan Buddha Seci Indonesia. Sebetulnya kalau yang 27 tahun itu saya pribadi, tapi kalau 1966 itu lahirnya Yayasan Buddha Seci global di Indonesia sejak 93. Memang namanya Yayasan Buddha Seci
Karena pendirinya, foundernya adalah seorang biksuni. Jadi beliau membawa misi mengejawantahkan dengan nilai-nilai Buddhis yang beliau pelajarin untuk disebarkan sedemikian rupa sehingga lebih banyak orang bisa mempraktekkan cinta kasih lintas agama, apapun agamanya, apapun negaranya, apapun rasnya, apapun sukunya. Jadi ini adalah cinta kasih yang universal. Jadi Yayasan Buddha Jeci, tadi Pak Menteri Agama juga tanya apa artinya jeci gitu ya. Jecinya, jenya itu kan jepe, seperti welas asih, cinta, cinta kasih. Ya, tapi yang universal, cinta kasih ke semua makhluk. Nah, C-nya adalah mencabut penderitaan. Jadi jeci itu sendiri artinya adalah dengan cinta kasih, dengan welas asih, mencabut penderitaan. Supaya tidak menderita, supaya bahagia. Compassion relief. Nah, di jeci sendiri kita ada di seluruh dunia, ada mungkin 60 negara. Di Indonesia apalagi, ya kan tadi umat Buddhis juga terbatas. Kita ini universal, lintas agama, lintas ras. Yang penting prakteknya bersama, praktek cinta kasihnya. Jadi donatur jeci, penerima bantuan jeci, relawan jeci, mayoritas malah boleh dibilang non-Buddhis. Inilah kenyataannya yang ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Artinya kalau Pak Hongjin bicara soal bagaimana belajar tentang harmonisasi beragama antar umat manusia, nggak ada cara lain kecuali kita melakukannya dengan contoh konkret, ulas asih, cinta kasih. Ya, saya punya pengalaman pribadi yang menarik ada hubungan dengan kita punya pembicaraan. Jadi 1998 pada waktu saya pertama kali terjun, kita itu habis kerusuhan Mei, tapi justru ada pesan dari Master Cheng yang mengatakan bahwa kebencian tidak akan padam kalau dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian harus dibalas dengan cinta kasih. Yung Ai. Artinya with love. With love. Jadi cuma dua kata. Dengan cinta. Dengan cinta. Karena kalau kita punya cinta di hati, kita mau melakukan apa, kita satu langkah demi satu langkah, tapi melangkah dengan mantap. Bante, jadi ini baru mulai ya, 3 bulan ini keliling dengan camper van. Kami ini selalu kadang-kadang narasi ketakutan tentang kerukunan umat beragama lah, toleransi lah, harmonisasi ini seringkali juga kita dengar di berbagai media. Dari lapangan sendiri, apa yang Bante lihat, bener gak sih kekhawatiran itu atau ternyata sebaliknya? Sebenarnya Indonesia itu tidak perlu membangun yang namanya toleransi. Tetapi Indonesia hanya perlu menjaga toleransi. Karena Indonesia berakar dari Indonesia yang gotong royong. Dimana ketika di daerah-daerah di akar rumput mereka masih saling membantu, di situ sebenarnya toleransi tidak pernah pudar. Maka kedamaian dan keharmonisan akan selalu terwujud apabila akarnya adalah menghargai semua kehidupan. Maka dari tadi berbicara tentang cinta kasih, maka kalau dari saya sering bilang kita harus mempraktekkan kasih sayang. Kasih dulu, maka disayang. Iya enggak ibu-ibu? Kenapa enggak bapak-bapak? Ya yang kasih kan bapak. Kita berbuat, kita melakukan sesuatu action yang positif. Karena kita sebagai manusia, ingat kita sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi kita harus berkembang baik. Harusnya 2 hari 2 malam nih kita nih acara ini. Ya, maka kasih sayang. Ketika kita mau keharmonisan, kita mau kerukunan, bahkan kita mau orang baik sama kita harus mengasihi sesuatu yang bisa membantu orang lain seperti yang dilakukan oleh donatur kita tadi. Ya. Bagaimana membagi beras, membagi lain sebagainya, itu tidak ada namanya embel-embel, tidak ada yang namanya tujuannya untuk apa, enggak. Namanya berbagi, namanya memberi. Memberi itu belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Maka kalau doa di dalam agama Buddha itu enggak panjang-panjang, hanya satu bait aja. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa terkecuali.
Kalau yang di sini semuanya masih makhluk hidup, berarti didoakan. Masih makhluk hidup? Masih, Bante. Berarti masih didoakan. Baik, terima kasih Bante. Sekarang saya ke Romo Aloy. Romo, dengan adanya generasi-generasi baru, hari ini ada generasi alfa ya Mo ya. Cara pandang, cara berpikir berbeda. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu cenderung tabu terkait dengan toleransi, dengan hal-hal yang kadang-kadang lintas agama. Seperti yang tadi Romo sampaikan, bagaimana menjawabnya? Bagaimana kita di sini yang punya anak-anak juga dengan begitu terbukanya, apa yang harus dilakukan dari pandangan seorang Romo Aloy? Ya Pak, pengalaman saya bertolak dari keyakinan akan identitas diri sendiri dulu. Saya misalnya orang Katolik, ya saya harus bangga, saya harus yakin dengan iman saya dulu. Karena ketika saya masih abu-abu, saya ketemu dengan yang berbeda, saya jadi nggak jelas. Tapi ketika warna saya sudah jelas, bertemu dengan warna yang lain, harmoninya malah jelas. Jadi keyakinan saya dulu. Maka ketika berdialog, jangan lupa, tadi saya bilang, ketika berdialog, saya dengan Bante, Katolik dengan Buddha, ya akhir dialog itu adalah saya makin paham, Bante makin paham, kami bertambah dekat sebagai saudara. Baik, ya, gitu. Kang Abu saya ingin Kang Abu mengomentari juga mempertajam poin dari Romo tadi. Oke, tadi saya pengen menggarisbawahi tentang pengajian. Mas Arto dan teman-teman semua, ada yang lebih bahaya dari salah pergaulan, yaitu salah pengajian, itu bahaya gitu. Karena kenapa? Betul banget bahwa di dalam tradisi Islam itu ada kata-kata wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa kita semua didesain untuk menjadi bagi rahmat semesta alam. Jadi kalau rahmat semesta alam mungkin saya pinjam dari tradisi teman-teman Bali itu ada yang disebut Trihita Karana. Apa itu tiga ini? Segitiga sama sisi di mana kata kuncinya adalah harmoni. Satu harmoni dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Mungkin kalau dalam bahasa tradisi Islam ada habluminallah, habluminanas dan habluminal alam. Metakosmos, makrokosmos, mikrokosmos gitu. Nah saya rasa saya selalu mengingat pesan dari guru saya gini Mas Arto dan teman-teman semua, bagi pemirsa semua di sini. Kalau kamu mau membenci siapapun di luar diri kamu, pastikan dia tidak menarik udara yang sama dengan kamu, kata dia. Saya mikir nih, oh iya ya, kalau saya mau benci sama siapapun, dia kasih tahu bahwa pastikan dia tidak menarik atau dia tidak menghirup udara yang sama dengan saya gitu. Begitu saya ngelihat Bante, udaranya sama. Ini Romo, udaranya sama. Pak Hong, Mas Arto, ini semua udaranya sama. Saya baru menyadari bahwa mau Hindu, mau Katolik, mau Protestan, mau Vedanta, mau apa, kita semua satu udara karena kita saudara gitu. Bahwa saya rasa itu yang membedakan, saya sering banget nanya sama audiens kalau saya lagi diskusi gitu. Kita ini orang apa manusia? Bahkan membedakan orang sama manusia agak susah. Kan gak mungkin ada pertanyaan kalau ketemu teman baru, Mas manusia mana? Gak ada ya, betul gak? Tapi yang ada Mas orang mana? Orang mana? Berarti kalau kita ngomongin orang, itu lagi berbicara dalam konteks yang namanya identity. Orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Islam. Tetapi keorangan kita semua di ruangan ini semua beda-beda. Tapi jangan lupa bahwa kita ini adalah sesama manusia. Maka kata kuncinya adalah kalau kita berbicara dalam konteks apapun, menggunakan terminologi yang namanya ketuhanan, ketika kita menyatu dengan welas asihnya Tuhan, maka kemanusiaan itu akan hadir. Maka saya sangat kagum dengan founding father kita. Kenapa nomor 1 itu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Gitu, terima kasih Kang Abu. Kita ada di sesi terakhir, saya ingin sekali mendengar harapan statement pendek saja dari Bante, dari Romo, dari Kang Abu, dan nanti Bapak bisa menutup dengan gambaran dan pesan-pesan untuk kita semua. Silakan Bante. Baik, terima kasih. Harapan saya ketika kita berdialog lintas iman dari berbagai keyakinan, kita bukan hanya mencari tentang persamaan, tetapi kita juga harus tahu tentang perbedaannya, biar bisa saling menghargai, saling mengetahui apa yang boleh dan nggak boleh di antara lintas iman kita. Karena kita harus mengakui bahwa kita berbeda. Kita berbeda dalam keyakinan,
tetapi kita bisa bersama dalam hal kebaikan. Karena ketika kita hanya mencari persamaannya, kalau kita tidak mengetahui perbedaannya, maka kita akan lebih sering mudah menyinggung. Karena kita nggak tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Dalam hal menularkan toleransi, virus-virus cinta kasih, jangan takut melangkah dalam hal toleransi. Jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Cinta untuk siapapun, kebencian tidak untuk siapapun. Maka Indonesia akan damai harmonis ketika cinta kasih kita praktekkan ke seluruh makhluk hidup. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Romo, silakan. Supaya kelihatan romonya ya, saya ngutip ayat Alkitab lah. Ada tentang perkawinan, meskipun bisa juga saya terapkan dalam perbedaan keyakinan. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah tidak pernah berfirman, apa yang disamakan Allah jangan dibedakan manusia. Itu bukan kata-kata Allah. Tapi sekali lagi, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya betul, kita berbeda memang berbeda, maka tetaplah berbeda, tapi kita bersatu. Kita percaya iblis si jahat itu juga akan berusaha mencerai-beraikan kita yang berbeda ini dengan berbagai macam cara. Iblis punya 1001 cara untuk menghancurkan kita dalam perbedaan. Tapi percayalah, apapun iman Anda, apapun keyakinan Anda, Allah yang Maha Kuasa yang kita imani setidaknya punya 1002 cara untuk tetap menjaga kita dalam kesatuan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kang Abu. Benteng pertahanan terakhir negara kita adalah persaudaraan. Sesaat persaudaraannya hilang, maka benteng itu pun akan retak dan akan hancur. Maka saya selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah sekolah. Life is all about the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Pasti ada pelajaran dari siapapun. Mengutip statementnya Imam Ali bahwa undur makola wala tandur makola, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Berbicara tentang belajar, artinya kita semua, mau agamanya apa, suku bangsanya apa, itu adalah sesama murid yang sedang belajar. Dan gurunya cuma satu, itu Tuhan itu sendiri. Jadi secara sederhana, Tuhan itu satu-satunya guru, dan semua ini kita adalah murid-muridnya. Dan sesama murid dilarang mengisi rapat temannya. Terima kasih. Keren. Pak Mujin, silakan sebagai penutup dan juga ajakan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Saya rasa apa yang telah kita bicarakan ini menjadi modal penting ya. Step pertama, tentunya juga kita perlu melanjutkan ke step kedua, yaitu bagaimana kita bisa bergotong royong, tidak mempermasalahkan agamanya apa, tapi apakah kita mempraktekkan agama kita masing-masing dan juga bagaimana kita bisa bekerja sama dengan agama dan keyakinan yang lain. Jadi praktek bisa mulai dari yang sederhana, mulai dari diri kita sendiri, ya kan, kita hemat sumber daya sesederhana mematikan air, mematikan listrik yang tidak diperlukan, menanam pohon, mengurangi polusi. Kita bisa peduli kepada tetangga sebelah kiri kita, sebelah kanan kita. Mulailah dengan hal-hal kecil dan sederhana, tapi yang penting apapun agamanya, yang penting adalah prakteknya. Terima kasih Pak Mujin. Bante, terima kasih banyak sekali lagi sudah berbagi. Terima kasih. Sukses untuk perjalanan camper fan-nya. Jangan lupa posting-posting di Instagram supaya fansnya Bante juga bisa belajar dari sana ya. Iya, ya paling kita hanya butuh dukungan support doa saja. Walaupun Tuhan kita yakin berbeda-beda, siapa tahu pas di sana ketemu disampaikan. Baik, Romo dan Kang Abu, terima kasih banyak terus bersuara menjaga keharmonisasian dengan caranya masing-masing, dan Pak Mujin terus berbuat baik dalam kesetiakawanan sosial menjadi contoh bagi kita semua. Kita sambut tepuk tangan sekali lagi dan kita hantarkan mereka kembali ke bangku masing-masing. Silakan.
gembira bila dengar tawamu, hatiku bersedih bila engkau menangis. Ku harapkan dukungan darimu, cinta dan kasihmu menguatkan hatiku. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Ku gembira bila dengar tawamu, hatiku bersedih bila engkau menangis. Ku harapkan dukungan darimu, cinta dan kasihmu menguatkan hatiku. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Pemirsa, keberagaman bukanlah penghalang, melainkan sebuah kekuatan. Dengan semangat toleransi, mari kita membangun kehidupan yang penuh dengan harmoni. Semoga Idul Fitri hari ini akan benar-benar mempererat persaudaraan kita di tengah indahnya perbedaan. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Terima kasih dan sampai jumpa di persembahan Cinta Kasih Dai TV lainnya.
Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh